Halo guys, selamat datang kembali di channel El Sinemar TV. Kembali lagi bersama saya, Elroy. Pada video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Carrie White, rilisan tahun 2013. Film ini diadaptasi dari novel karya Stephen King. Film ini juga pernah dirilis loh pada tahun 1976. Namun di sini saya tidak akan membandingkan film yang dulu dan yang sekarang. Film Carrie White ini menceritakan kisah seorang gadis remaja penyendiri dan hanya memiliki single mother yang religius dan sangat fanatik. Film ini juga menggambarkan tentang betapa mengerikannya sebuah tindak bullying. Seorang gadis yang selalu memilih untuk diam dan mengalah, pada akhirnya harus menjadi mesin pembunuh, lantaran di hari bahagianya ada sekelompok orang yang mencoba untuk membuatnya sengsara. Baiklah, tanpa menunggu lama mari kita simak alur cerita filmnya, namun sebelum ke cerita ada baiknya buat kalian yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Karena subscribe itu adalah bentuk support kalian untuk channel ini agar semakin semangat untuk upload video terbaru. Oke, terima kasih buat kalian yang udah subscribe. Mari siapkan kopi, rokok, handset, dan lemaskan badan kalian. Film diawali dengan seorang wanita bernama Margaret, diperankan oleh Julianne Moore. Saat itu dia merintih kesakitan di sebuah kamar. Saya pikir kenapa, ternyata wanita ini akan melahirkan seorang bayi. Namun anehnya wanita ini melahirkan tanpa pertolongan medis. Dan saat bayi itu lahir, nampak wanita itu ingin membunuh bayinya, karena anak itu adalah hasil dari persinahannya. Namun rencana tersebut diurungkan karena melihat tatapan mata dari sang bayi yang membuatnya kasihan. Lalu scene berpindah beberapa tahun setelah itu, dan memperlihatkan beberapa murid yang sedang berada di kolam renang yang sedang mengikuti pelajaran olahraga. Dan terlihat pula seorang gadis remaja yang berdiam diri di sudut kolam renang. Iya. Dia bernama Carrie White, tokoh utama kita, yang diperankan oleh Chloe Moretz. Dan saat itu sang guru mengajaknya untuk ikut bermain dalam permainan bola voli. Namun karena Carrie gagal saat melempar bola, semua teman-temannya menertawakannya. Lalu di kamar mandi, saat Carrie sedang mandi, dia tiba-tiba kaget dan berteriak melihat darah yang bercucuran dari kemaluannya. Hal itu karena saat itu Carrie sedang dalam keadaan menstruasi, namun karena Carrie tidak mengerti dengan apa yang terjadi pada tubuhnya, dia pun panik dan berteriak minta tolong. Dia juga mengira dirinya akan mati karena hal itu. Namun teman-temannya malah menertawakan dirinya, dan melemparinya dengan pembalut. Bahkan ada juga temannya yang bernama Chris yang sengaja memvideokan kejadian tersebut. Lalu gak berapa lama kemudian, seorang guru bernama Nona Desjardins, datang dan mencoba untuk menenangkan Carrie. Setelah Carrie dibawa ke ruangan kepala sekolah, saat itu Tuan Henry meminta kepada Nona Desjardins untuk menghukum siapa yang memulai melempar pembalut pada Carrie. Dan Tuan Henry juga bilang kalau ibu Carrie akan diberitahu tentang kejadian itu. Namun tampaknya Carrie ketakutan dan menyebabkan sebuah galon air yang ada di dispenser itu pecah sendiri. Dari sini kita mulai mengetahui bahwa Carrie adalah gadis yang memiliki kemampuan telekinesis. Yaitu kemampuan yang bisa mengendalikan sebuah benda tanpa harus disentuh, melainkan dengan perasaan dan pikiran. Mari kita lanjut lagi. Saat Carrie berada di sebuah perpustakaan sekolah, tiba-tiba ibunya datang untuk menjemputnya. Dalam perjalanan ke rumah, Carrie berusaha meminta maaf pada ibunya. Dan setelah sampai di rumah, Carrie protes pada ibunya, karena ibunya tidak pernah mengajarkan padanya, tentang menstruasi adalah hal yang normal bagi remaja wanita. Namun di saat itu juga Carrie dan ibunya harus bertengkar. Saat Carrie menuju kamar ibunya, dia melihat ibunya sedang menyiksa diri dengan membenturkan kepalanya ke dinding. Saat itu dia meminta maaf karena sudah membuat ibunya cemas.
Namun dia juga protes dan meminta ibunya untuk menceritakan tentang dirinya padanya. Namun saat itu ibunya menganggap bahwa Carrie sudah berbuat dosa dengan mandi bersama teman wanitanya dengan pikiran nafsu. Mendengar hal itu Carrie pun membantah bahwa dia berdosa karena itu. Ibunya terus menyarankan agar Carrie berdoa dan meminta ampun pada Tuhan. Carrie pun kesal dengan ibunya, karena ibunya tidak pernah menceritakan tentang hal itu, sehingga dia pun ditertawakan oleh teman-temannya. Dan Carrie mengatakan bahwa dia tidak berdosa, namun ibunya lah yang berdosa. Mendengar perkataan Carrie seperti itu ibunya semakin marah dan memaksa Carrie untuk berdoa di kamar doa, dan menguncinya dari luar. Setelah Carrie berhasil dikunci dari luar, pintu itu pun tiba-tiba retak saat Carrie bilang kalau ibunya sangat menyebalkan. Lalu scene berpindah memperlihatkan sepasang kekasih yang lagi mantap-mantap di sebuah mobil. Iya, mereka adalah Tommy dan Sue. Saat itu Sue tiba-tiba merasa bersalah pada Carrie. Sue adalah salah satu teman Chris yang ikut membuli Carrie pada saat kejadian di kamar mandi sekolah. Dan saat itu juga Tommy mendukung Sue untuk meminta maaf pada Carrie. Dan di tempat lain, terlihat 3 orang remaja sedang berada di dalam sebuah kamar. Mereka adalah Chris, Tini, dan Billy. Saat itu Chris menyarankan agar mereka mengunggah video Carrie di YouTube. Di keesokan harinya, Nona Desjardins mempertanyakan siapa-siapa saja yang bersalah membuli Carrie di kamar mandi sekolah. Saat itu Chris membantah bahwa dia tidak bersalah dengan kejadian itu. Berbeda dengan Sue. Saat itu Sue memilih untuk diam saja. Nona Desjardins juga menyesalkan bahwa di antara dari mereka ada yang berani mengunggah video itu ke YouTube. Dan lagi-lagi Chris tidak mengakui kalau dialah yang melakukannya. Lalu Nona Desjardins menghukum mereka dengan berlari di lapangan sekolah. Karena jika ada yang membantah, maka dia akan diskors, dan tidak boleh mengikuti pesta dansa di minggu depan. Dan saat itu Chris membantah dan tidak mengikuti aturan Nona Desjardins. Lalu dia pun diskors dari pesta dansa itu. Tentu Chris tidak terima, dia juga mengajak temannya untuk berpihak padanya. Namun semua teman-temannya memilih untuk menjalani hukuman dari Nona Desjardins. Chris tidak terima dan mengadukan perlakuan Nona Desjardins pada ayahnya. Di tempat lain, Carrie terlihat malu akibat ditertawakan oleh semua teman-teman sekolahnya. Dan di toilet, saat Carrie melepaskan semua kekesalannya, dia baru menyadari akan kekuatan yang ada pada dirinya. Dan dia pun mencari tahu tentang buku kekuatan ajaib di perpustakaan sekolah. Lalu di hari berikutnya, ayah Chris pun komplain ke pihak sekolah, dan meminta kepala sekolah menindak perlakuan Nona Desjardins pada anaknya. Namun saat itu juga Nona Desjardins meminta agar sebaiknya Chris mengakui perbuatannya pada kepala sekolah. Lagi-lagi Chris membantah bahwa dia bersalah. Lalu Nona Desjardins berjanji akan mengizinkan Chris ikut ke pesta dansa, dengan syarat dia harus memberikan ponselnya pada Nona Desjardins untuk diperiksa. Chris pun keberatan, dan menganggap Nona Desjardins mengusik privasinya. Namun ayahnya menyarankan agar Chris mengikuti aturan Nona Desjardins agar semua permasalahan selesai. Karena Chris merasa dipaksa untuk menyerahkan ponselnya, dia pun memilih keluar dari ruangan kepala sekolah, dan resmi diskors dari pesta dansa. Chris pun menemui teman-temannya yang ada di aula sekolah. Dan dia menyesalkan karena Sue tidak berpihak padanya. Namun Sue mengakui kalau mereka memang pantas untuk dihukum, karena membuli Carrie. Di malam hari, dari kamar Carrie, terlihat saat itu Carrie sibuk menguji kemampuannya dengan mengendalikan buku-buku yang dia pelajari. Lalu ibunya merasa ada yang aneh dari kamar Carrie. Ibunya pun menghampiri kamar Carrie dengan membawa sebuah pisau. Setelah diperiksa ibunya, ternyata Carrie ditemui dalam keadaan tidur dan baik-baik saja. Keesokan hari, Sue menghampiri Tommy dan meminta Tommy untuk membantunya meminta maaf pada Carrie. Untuk menebus kesalahannya pada Carrie, dia meminta Tommy agar mengajak Carrie ke pesta dansa bersamanya dan menggantikan dia. Seketika itu Tommy menganggap kalau Sue sedang bercanda. Tommy juga menjelaskan bahwa dia tidak begitu dekat dengan Carrie. Bahkan Tommy dan Carrie hampir tidak pernah mengobrol.
Tommy juga tetap tidak percaya, bagaimana mungkin pacarnya meminta dia untuk pergi ke pesta dansa dengan wanita lain. Tommy juga menjelaskan bagaimana mungkin Carrie mau diajak ke pesta dansa. Saat itu Sui berusaha meyakinkan Tommy dan memberikan kesempatan itu pada Carrie. Lalu, saat di kantin sekolah, Tommy menghampiri Carrie dan mencoba mengajaknya ke pesta dansa. Namun mendengar hal itu, Carrie nampak masih trauma dengan bulian temannya. Tanpa jawaban yang pasti, sepertinya Carrie menolak ajakan Tommy, dan Carrie menganggap kalau Tommy juga akan mempermainkan dia. Karena Carrie tahu kalau Tommy dan Sui sedang berpacaran. Namun Tommy juga berusaha meyakinkan Carrie, bahwa dia benar-benar serius ingin mengajaknya ke pesta dansa itu. Dan akibat ajakan Tommy, Carrie pun merasa bingung dan merasa sedih dengan ajakan Tommy. Lalu saat Carrie menyendiri di ruangan loker, Nona Desjardins pun menghampirinya dan bertanya apakah ada yang menyakitinya lagi. Namun Carrie menjelaskan kalau Tommy mengajaknya ke pesta dansa itu. Carrie merasa takut kalau Tommy juga akan mempermainkan dia di sana. Nona Desjardins pun berusaha menenangkan Carrie, dan meyakinkan Carrie karena mungkin Tommy serius untuk mengajaknya ke pesta dansa. Di waktu lain, Nona Desjardins menghampiri Tommy dan Sui. Nona Desjardins juga mengingatkan mereka untuk tidak mengolok-olok Carrie. Namun Tommy mencoba menjelaskan kalau dia benar-benar serius untuk mengajaknya ke pesta dansa itu. Sui juga meyakinkan Nona Desjardins kalau mereka tidak sama dengan Chris. Lalu, saat pulang sekolah, Tommy sengaja datang ke rumah Carrie untuk mendengarkan jawaban Carrie tentang ajakan itu. Carrie merasa khawatir jika ibunya mengetahui kalau ada pria yang datang ke rumahnya. Namun Tommy terus meminta Carrie untuk menjawab ajakannya. Seketika itu dengan dicampur rasa takut, Carrie pun mengiyakan ajakan Tommy, dengan syarat Tommy harus menghantarnya pulang pada pukul 10.30. Lalu keesokan hari, saat Carrie sedang berjalan di depan sebuah butik pakaian. Carrie melihat beberapa gaun yang bagus di toko itu. Tentu hal itu membuatnya ingin masuk dan membelinya. Namun, saat itu Carrie hanya akan membeli sebuah bahan dan akan menjahit gaunnya sendiri. Di malam hari, saat Carrie pulang, dia pun kaget ternyata ibunya sudah menunggu di depan rumah dengan penuh rasa cemas. Dari dalam rumah, Carrie menjelaskan kalau dia sengaja singgah ke toko pakaian untuk membeli bahan gaun. Namun ibunya tidak terima dan mengatakan kalau dia hanya boleh pergi ke sekolah dan pulang ke rumah. Carrie juga menjelaskan kalau dia akan pergi ke pesta dansa itu. Mendengar itu ibunya tidak terima dan tidak mengizinkannya untuk pergi. Namun Carrie berusaha menjelaskan, kalau selama ini teman-temannya sudah menganggap dia aneh. Dan dia tidak mau mereka menganggapnya wanita aneh dan kesepian. Carrie hanya ingin jadi wanita normal yang bisa bersosialisasi dan berteman dengan banyak orang. Namun ibunya tetap menganggap kalau itu tidak pantas dan menganggap hal itu akan membuatnya berdosa. Dan malam itu pun mereka berdebat, sampai akhirnya membuat Carrie kesal dan mengeluarkan kekuatannya depan ibunya. Melihat kejadian itu, ibunya menganggap bahwa Carrie adalah penyihir. Namun Carrie menjelaskan kalau dia bukanlah penyihir. Dan dia juga mengatakan kalau dia akan pergi ke pesta dansa itu, dan dia juga tidak mau membicarakan hal itu lagi pada ibunya. Lalu scene berpindah di mana 4 orang yang sedang berada di sebuah kandang babi. Yaitu, Chris, Billy, pacarnya Chris, dan 2 orang temannya. Saat itu mereka bermaksud untuk mencuri darah babi yang ada di sana. Untuk mempermalukan Carrie di pesta dansa itu. Dan setelah berhasil, mereka pun pergi dari sana. Keesokan hari, di ruangan aula, nampak semua siswa sibuk untuk mendekorasi ruangan di sana. Namun saat itu terlihat Sui yang merasa mual dan pergi ke toilet. Mungkin dia hamil, karena habis enak-enak dengan Tommy malam itu. Lalu di malam hari, terlihat Carrie sibuk menjahit gaun yang akan dipakainya nanti di pesta dansa itu. Dan di waktu yang sama, Chris dan Billy juga sibuk mempersiapkan jebakan untuk mempermalukan Carrie saat pesta dansa itu. Singkatnya, hari pesta itu pun tiba. Semua anak-anak sibuk untuk merias diri agar tampil sekeren mungkin.
Para gadis sibuk di salon dan para lelaki sibuk mencari jas yang pantas. Berbeda dengan Carrie, dia hanya mempersiapkan diri dari rumahnya, berbekal saran dari Nona Desjardins saat itu. Ketika Carrie meminta bantuan ibunya untuk memasang pin di gaunnya, ibunya terus menghalangi dia agar tidak pergi ke pesta itu. Beberapa kali ibunya mengatakan kalau mereka akan menertawakan dia. Saat itu Carrie juga memohon agar ibunya tidak merusak acaranya. Tidak berapa lama, Tommy pun tiba untuk menjemput Carrie. Carrie pun bergegas menghampiri Tommy. Namun ibunya terus menghalangi agar dia mengurungkan niatnya untuk pergi. Akibat hal itu, Carrie pun menghentikan ibunya dengan kekuatannya. Sampai akhirnya si ibu mengecam perbuatan Carrie dengan sebutan, tangan iblis. Karena Carrie pusing dengan bacotan ibunya, terpaksa dia menyupal mulut si ibu dan memasukkannya ke kamar doa. Lalu menguncinya dari luar. Seketika itu Carrie sebenarnya tidak tega memperlakukan ibunya begitu. Namun dia juga ingin menghadiri pesta dansa itu seperti wanita pada umumnya. Lalu, saat Carrie membuka pintu, Tommy pun kagum akan kecantikan Carrie, dan mereka pun segera pergi ke pesta dansa. Sesampainya di lokasi pesta itu, sebenarnya Carrie masih belum yakin dan meminta waktu pada Tommy. Dan Tommy juga meminta Carrie untuk tidak takut, bahwa pesta itu tidak seburuk yang dia bayangkan. Ketika Carrie kembali percaya, mereka pun turun dan masuk ke dalam. Setelah di dalam, Tommy bertemu dengan temannya bernama Dawson, dia juga mengenalkan Carrie pada mereka. Dan saat mereka duduk santai di meja itu, Tommy menawarkan Carrie untuk ikut berdansa. Namun Carrie memperhatikan orang yang ada di sana sedang berjoget, dia pun merasa tidak yakin. Namun Tommy mengajaknya untuk mencoba berdansa dengan musik yang lebih santai. Saat itu, Tommy meminta izin untuk meninggalkan Carrie pada temannya. Dan Tommy mengirimkan pesan pada Sui. Yang berisi, semua berjalan baik dan temanmu nampak cantik, aku merindukanmu. Seketika itu dari rumah, Sui nampak ikut bahagia mendengar kabar itu, walaupun saya yakin dia pasti cemburu. Lalu saat lagu di pesta itu sudah pelan, Tommy mengajak Carrie untuk berdansa. Namun Carrie beberapa kali menolak, hingga akhirnya dia tidak bisa menolak ajakan Tommy, dan mereka pun berdansa. Namun dari belakang panggung, nampak Chris dan Billy mempersiapkan diri untuk melepas jebakan yang mereka pasang di atas panggung. Dan di saat bersamaan juga, seorang MC di acara itu mengumumkan bahwa mereka akan mencari raja dan ratu dansa, dengan cara di voting. Tommy mengajak Carrie agar memilih mereka sendiri. Singkatnya, Chris pun mengirim pesan pada Sui yaitu, temanmu nampak cantik, namun itu tidak akan bertahan lama. Melihat pesan itu, Sui pun bergegas pergi dan menghampiri mereka ke sana. Singkatnya, seorang MC pun meminta hasil voting untuk dibacakan. Namun diam-diam teman Chris mengganti semua isi dalam kotak itu, agar Tommy dan Carrie yang menang. Tentu saja hal itu berhasil, dan si MC pun mengumumkan bahwa pemenangnya adalah pasangan Tommy dan Carrie. Tommy pun mengajak Carrie untuk naik ke atas panggung dan duduk di singgasana, sebagai raja dan ratu dansa. Namun Billy dan Chris bersiap-siap untuk melepas jebakan di sana. Sui pun tiba di sana, dan saat itu Nona Desjardins melihat Sui dan menghalanginya, untuk memanggil Tommy dan Carrie dari atas panggung. Mungkin karena dipikir Sui cemburu dengan momen itu. Setelah mereka berdiri di atas panggung, tiba-tiba Billy menumpahkan darah babi tepat di atas Carrie. Dengan seketika perasaan bahagia Carrie sirna, dan ditambah lagi teman Chris memutar video memalukan Carrie di layar proyektor di ruangan itu. Hingga semua orang menertawakan Carrie. Saat Nona Desjardins ingin menghampiri Carrie, Carrie pun menghempaskannya ke belakang hingga terjatuh. Gak berapa lama, ember besi yang ada di atas pun terjatuh dan mengenai Tommy, dan Tommy pun tewas. Tentu hal itu membuat Carrie marah dan meluluhlantakkan semua yang ada di sana. Carrie menyerang semua orang dengan membabi buta. Dan dia juga mengunci pintu ruangan itu, agar tidak ada satu orang pun yang bisa kabur dari sana. Seketika itu tempat untuk berpesta berubah menjadi tempat yang sangat mengerikan dan akan diingat semua orang. Setelah Chris dan Billy berhasil melarikan diri dari sana,
Billy pun berencana akan kabur dari kota dan tak akan kembali lagi. Namun mereka tidak menyadari bahwa Carrie mengejar mereka di sana. Carrie pun menghancurkan jalan di depan mereka, yang mana itu membuat mereka harus putar balik. Saat putar balik, Chris menyadari bahwa Carrie berdiri tepat di depan mereka. Chris meminta Billy untuk menabraknya. Namun saat Billy akan menabrak Carrie juga menghantam mobil mereka dan menyebabkan Billy tewas. Namun Chris yang saat itu masih hidup, dia berusaha untuk melarikan diri. Namun Carrie menguncinya dari dalam. Chris pun berniat untuk membunuhnya dengan mobil. Tapi hal itu tidak berhasil karena Carrie mengangkat roda ban mobil, dan melepaskan untuk menabrak sebuah toko. Saat itu Chris pun tewas. Dan sebelum pergi dari sana, Carrie pun membakar tempat itu. Saat Carrie pulang ke rumahnya, dia pun menangis dan menyadari tentang apa yang diperbuatnya. Dia juga menyadari apa yang dikatakan ibunya benar. Karena mereka menertawakan dia di pesta itu. Namun setelah di rumah, Carrie tidak menemukan ibunya. Dia pun membersihkan badannya dan sambil menangis, dia begitu menyesali apa yang sudah diperbuatnya. Setelah membersihkan diri, Carrie kembali mencari ibunya. Lalu ibunya pun datang dan memeluk Carrie. Carrie mengakui bahwa apa yang dikatakan ibunya benar-benar terjadi. Namun saat momen pelukan itu terjadi, ibunya kembali menceritakan bagaimana dia dulu melakukan hubungan zina pada ayahnya sampai melahirkan Carrie. Ibunya juga mengajak Carrie untuk berdoa, dan meminta ampun pada Tuhan. Namun, saat ibunya membacakan doa, ibunya menusuk Carrie dengan pisau, dari belakang. Sontak Carrie pun kaget dan menghempaskan ibunya dari pelukannya. Berkali-kali Carrie meminta agar ibunya menghentikan apa yang dilakukan. Namun hal itu tidak dihiraukan, dan ibunya terus berusaha akan membunuh Carrie, dengan alasan mengembalikan Carrie kepada Tuhan. Akibat pegulatan itu, Carrie terpaksa mengerahkan kekuatannya untuk menghentikan ibunya. Dan mau tidak mau, ibunya terbunuh di tangan Carrie. Saat itu Carrie merasa terpukul, dan sangat sedih. Dia begitu tampak menyesali dengan apa yang terjadi di sana. Singkat cerita, Sui pun datang ke rumah Carrie dan menawarkan bantuan, namun Carrie menolak dan menyuruhnya untuk pergi. Saat Sui berusaha menjelaskan, Carrie menghentikannya. Seketika itu juga Carrie sengaja merubuhkan rumahnya agar dia dan ibunya tetap berada di sana. Namun saat itu Sui mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan Carrie, dan Carrie malah menyentuh perut Sui, dan mengatakan bahwa anak yang dikandungnya adalah perempuan. Dan Carrie pun mengangkat Sui, dan menghempaskannya keluar rumahnya. Dan rumah itu pun roboh dan tertanam. Film ini pun berakhir dengan diperlihatkan Sui sedang dalam persalinan. Tapi bohong, itu hanya mimpinya saja, dasar membagongkan. Jadi guys, sebenarnya ada satu hal yang perlu diketahui soal bullying, dan beruntung hal itu tergambar jelas di film ini, bahkan ada quote khusus, jika kau terus menyakiti mereka, suatu saat mereka akan lepas kendali. Mungkin masih ada yang ingat kasus penembakan di SMA di Amerika yang memakan korban puluhan siswa. Peristiwa itu terjadi juga dikarenakan praktek bullying yang sangat kental di sekolah itu. Mengerikan bukan? Itulah bahayanya bullying. Jadi jangan pernah bully temanmu ya. Karakter Tommy yang rupawan seolah membawa pesan. Pria memperlakukan wanita dengan baik bukan berarti naksir atau berniat memberikan harapan palsu. They just want to treat you well. Jadi, jangan merasa di PHP-in jika lawan jenis memperlakukan Anda dengan baik. Catat itu.